Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang masalah hukum bacaan tafhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Akan tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran ini. Adapun tujuannya adalah memahami, menerapkan hukum bacaan, tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain dengan baik dan benar. Berangkat dari sebuah pertanyaan, apa sih yang disebut dengan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain? Maka kesempatan pada malam hari ini kami akan menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan tafhim. Tafhim artinya adalah menebalkan. Jadi, bacaan tafhim itu menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal yang mana cara membacanya dengan mengucapkan huruf di bibir atau di mulut yang mencorok ke depan, mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekan suara. Selanjutnya definisi atau pengertian dari tarqiq. Tarqiq adalah menipiskan artinya. Jadi, bacaan tarqiq adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara bacaan tipis, yang mana cara membacanya dengan mengucapkan bibir atau mulut agar mundur sedikit dan tanpa agak meringis. Sedangkan jawazul wajhain artinya boleh berwajah dua atau boleh menggunakan dua cara bacaan, bisa tarqiq, bisa tafhim. Bacaan jawazul wajhain dalam hal ini perlu kita pahami dengan tujuan agar supaya dalam membaca Al-Quran nanti bisa tepat guna dan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tajwid. Sedangkan huruf-huruf isti'la, yang mana huruf isti'la ini harus dibaca tebal, itu jumlahnya ada 7. Seperti yang ada di slide ini, yang pertama adalah huruf kha, shod, dha, ta, dha, ghin, dan qaf. Huruf isti'la disebut juga sebagai huruf tafhim. Kenapa? Karena harus dibaca tebal. Tafhim. Huruf hijaiyah selain 7 yang kami sebutkan barusan dibaca tipis atau dibaca tarqiq, kecuali huruf alif, lam, dan ra. Adapun contoh daripada bacaan tafhim tersebut seperti halnya lafaz udkhuluha, yang mana dalam lafaz tersebut terdapat huruf tafhim yang berupa shad, sehingga harus dibaca tebal. Yang kedua, wasyafat. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf tafhim, yaitu berupa shad. Contoh yang ketiga, faddalna ba'duhum. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf tafhim yang berupa dhad. Wattayyibun. Dalam contoh ini juga terdapat huruf tafhim yang berupa ta. Inna muntazirun. Dalam contoh ini juga terdapat huruf tafhim yang berupa dha, dan seterusnya. Adapun huruf lam jalalah yang terdapat dalam lafaz Allah itu terdapat dua hukum bacaan.
Yang pertama bisa dibaca tafhim, tebal. Yang kedua bisa dibaca tarkik. Contoh yang bisa dibaca tafhim seperti minallah dan lafaz nasrullah. Dalam contoh ini dibaca tebal karena lam jalalah tersebut didahului oleh harokat fathah. Yang kedua, nasrullah. Dalam lafaz tersebut juga dibaca tafhim karena dalam lafaz lam jalalah tersebut itu lam jalalahnya didahului oleh harokat dhammah, sehingga mengakibatkan harus dibaca tafhim. Hukum yang kedua yaitu tarkik. Lam jalalah yang terdapat dalam lafaz Allah dibaca tarkik, dibaca tipis. Contohnya seperti lafaz billahi, yang mana lam jalalah tersebut didahului oleh kasrah, sehingga berkonsekuensi harus dibaca tarkik, dibaca tipis. Selanjutnya, hukum ro. Ro bisa dibaca tarkik dan juga bisa dibaca tebal dan juga bisa jawazul wajhain. Seperti yang kami tampilkan dalam surat ini, yang pertama tafhim bisa dibaca tebal, ro fathah atau dhammah. Ro-nya tersebut berharokat fathah atau berharokat dhammah, baik fathah tanwin maupun dhammah tanwin. Ron, run, atau ro, ru. Yang kedua, ro mati sebelum fathah dhammah. Terus selanjutnya seperti yang terdapat dalam slide yang kami tampilkan ini. Yang kedua yaitu tarkik, tipis. Yang mana ro itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Seperti yang ada dalam slide ini, ro kasroh yang pertama. Yang kedua, ro mati sebelum kasroh. Ro mati sebelum mati, sebelum kasroh. Ro mati sebelum iya mati. Seperti halnya di dalam slide yang kami tampilkan di sini. Hukum yang ketiga yaitu jawazul wajhain. Ro mati sebelum kasroh, isti'la kasroh. Ro mati sebelum isti'la, mati sebelum kasroh. Ro mati dan iya dibuang. Dari pemaparan-pemaparan di awal, kami dapat menyimpulkan bahwa dapat merangkum. Yang pertama, tafhim berarti menebalkan. Yang kedua, tarkik berarti menipiskan. Yang ketiga, jawazul wajhain berarti boleh tafhim dan juga boleh tarkik. Selanjutnya huruf isti'la harus dibaca tafhim. Pada lam jalalah terdapat bacaan tafhim dan tarkik. Pada huruf ro terdapat bacaan tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Kiranya cukup itu saja pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami selaku pembawa acara atau yang menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran, itu merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.